Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Ibu Dorothea Nona Amba, Jemaat Mamasa Sulawesi Barat. Pada hari ini, malam ini, saya akan menceritakan salah satu kesaksian dalam kehidupan saya. Sebenarnya banyak kesaksian pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya, tetapi hanya satu saja yang saya ceritakan, di mana tahun 2022 kami punya keluarga mengalami pergumulan yang begitu dahsyatnya bagi saya, ya, di mana kami punya cucu yang bernama Yeremia. Pada saat malam Sabat, malam Sabat ya, mengalami sakit, yaitu muntaber. Pada saat mengalami muntaber itu, kami panik. Lantas kami bawa ke dokter, lalu dokter memberikan obat. Setelah itu kami berikan obat kepada cucu saya, yaitu Yeremia. Lalu besok pagi Sabat kami ke gereja, dan pada saat kami gereja, cucu kami ini berhenti, ya, dia punya muntaber, tiba-tiba stop. Tapi setelah pulang gereja, kembali lagi diserang penyakitnya, yaitu muntaber. Lalu kami membawa ke puskesmas terdekat, di mana puskesmas itu sebenarnya alat-alat medisnya kurang lengkap, ya, karena mama saya ini terus terang kabupaten yang sangat tertinggal begitu. Lalu sampai di puskesmas, saya bicara dengan perawat di sana. Saya katakan bahwa tolong panggilkan dokter untuk periksa cucu saya. Lalu perawat di sana telepon dokternya. Lalu dokter datang, dokter periksa. Dokter bilang, "Ibu, ini anak cucunya dirawat inap saja, ya?" Lalu saya bilang, "Iya." Dan sebelum dirawat, perawat di sana mencari dia punya pena, ya, untuk memasukkan cairan dalam tubuh anak ini, karena dokter bilang Yeremia ini sudah lemas, jadi harus dikasih masuk cairan. Tapi perawat di sana cari-cari dia punya pena, enggak dapat. Akhirnya keputusan malam itu kami ikut dokter punya saran bahwa harus dirawat inap. Setelah itu dokter kasih obat, tapi tidak ada perubahan. Lalu saya dan Ibu Yeremia, anak saya, telepon kepada bapaknya, ya, ayah si Yeremia, bahwa bagaimana kalau anak ini, Yeremia ini, dibawa saja ke Tanah Toraja, karena kebetulan bapaknya Yeremia ini adalah perawat juga di Tanah Toraja. Besok pagi-pagi kami minta surat rujukan dari dokter. Kalau boleh anak ini kami mau rujuk ke Toraja. Jadi kami bawa anak ini ke Toraja, dan bapaknya, ya, ayahnya Yeremia ini datang jemput dengan ambulans. Dari Mamasa ke Toraja lewat Tabang, ya, ada nama kecamatan Tabang, itu jauh.
Dari Mamas, jaraknya dari Mamasa ke Toraja itu ada 5 jam, 4,5 jam sampai 5 jam. Setelah tiba di sana, perawat ambil tindakan, dicari juga benahnya untuk kasih masuk cairan, tapi tidak didapat. Lalu bawa ke ruangan anak, sampai di ruangan anak juga ada lampu sorot untuk mau cari ini benahnya si Yeremia ini, tapi tidak dapat juga. Nah, setelah itu suster bilang kasih masuk saja di ruangan anak, ruangan rawat. Sampai di ruangan rawat di kamar, datang dokter dan perawat-perawat, lalu mereka periksa, tidak bisa kasih masuk cairan. Terus datang dokter, dokter bilang kasih masuk susu dan obat-obatan dan makanan saja lewat selang ya, lewat hidung. Lalu pada saat dikasih masuk, dokter bilang anak ini dia punya suhu sudah naik ya, naik 39. Lalu kami semua panik. Terus kami berdoa, mamanya Yeremia juga berdoa, dan pada saat itu pagi ya, kami setelah berdoa, kami tenang. Lalu paginya datang dokter dan perawat. Dokter bilang kalau belum ditemukan ini dia punya vena kasih masuk cairan, dengan jalan satu-satunya harus ada bedah, harus dibedah katanya. Jadi sebagai orang tua, saya sebagai mama saya sedih ya, karena Yeremia ini adalah cucu kami yang pertama. Dan setelah itu dokter keluar dan perawat. Tidak lama kemudian ada seorang dokter senior masuk dalam ruangan. Lalu dokter senior ini kebetulan kami kenal. Jadi kami perkenalkan diri. Kami bilang ibunya April ya. Nah, April ini adalah polisi. Dia adalah salah satu jemaat kami. Sedangkan ibunya adalah jemaat di Toraja. Dan kebetulan juga ibunya ini adalah kepala perawat di rumah sakit yang tempatnya Yeremia dirawat ya. Lalu ibu ini berbincang-bincang dengan kami. Lalu ibu ini keluar. Ibu yang perawat yang senior itu keluar. Tak lama kemudian masuk lagi. Lalu dia ambil anak ini Yeremia ke tangan, diambilnya diperiksa. Akhirnya ibu ini bilang, perawat senior ini bilang, oh ini sudah dapat ini dia punya vena, kasih masuk ini. Dan lalu itu cairan dikasih masuk, panggil perawat lain dikasih masuk, tetapi perawat senior ini bilang kasih masuk hati-hati. Lalu perawat satunya bilang ini berisiko Bu. Lalu perawat senior ini bilang kasih masuk saja, kasih masuk, puji Tuhan. Cairan masuk, lalu suhu panas anak ini sudah mulai menurun dan mulai bagus ya. Itu perawat ini bicara dengan kami. Perawat ini bilang, sebenarnya Bu, waktu saya keluar tadi, saya ke ruangan untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan, kalau boleh Tuhan tolong anak ini supaya anak ini boleh kami rawat dengan bagus dan boleh sembuh. Dan terus terang saja, pada saat dokter mengatakan bahwa anak ini harus dibedah, waduh, saya sakit hati ya, penderita, karena saya bilang, saya berdoa Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tahu bahwa Yeremia ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan punya Yeremia, tapi
saya belum sanggup untuk berpisah dengan cucu saya. Lalu puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya, lalu Yeremia boleh dirawat dengan bagus dan dia sembuh. Saya bersyukur juga karena selama dari tahun 2020 saya mulai nonton siaran opsional karena terus terang di mama saya ini kami pakai TV kabel, tapi yang punya TV kabel itu kadang-kadang mereka acak-acak itu siaran. Pernah satu kali sebelum ada opsional tahun 2019 kalau tidak salah ada siaran HSBN, tapi mereka acak lagi, tidak ada lagi. Makanya saya telepon yang punya TV kabel, saya bilang tolong kalau ada siaran TV yang Hope Channel atau yang lain dari siaran Advent, tolong jangan diacak-acak. Mulai dari situ ACBN hilang, lalu ada Hope Channel. Saya nonton ternyata, oh iya, puji Tuhan saya boleh nonton dan banyak sekali siaran-siaran Hope Channel yang menguatkan saya. Karena setiap pergumulan saya, setiap masalah yang saya hadapi yang saya rasa tidak sanggup, saya selalu minta doa, dukungan doa dari Hope Channel kalau boleh didoakan. Puji Tuhan, setiap pergumulan yang saya hadapi, lantas Hope Channel minta tolong ya, tim doa dari Hope Channel, dorang doakan, selalu terjawab doa saya. Semoga Hope Channel semakin maju dan banyak memberkati, siaran-siarannya banyak memberkati seluruh dunia, ya, terutama kami di Mamasa.